Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nasyila Siti Magfira dari kelas 11 MIPA 4 absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Bisa dilihat dari PowerPoint di atas pengertian dari karya tulis ilmiah. Nah, pengertian dari karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, ada struktur dari karya tulis ilmiah. Satu, ada pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, ada isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jadi, jumlah bab pada bagian ini tergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Begitu. Yang ketiga, di bagian akhir ada kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Bagian pembuka terdiri atas 9 bagian, yaitu 1. Kulit luar, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan jika perlu, 4. Halaman penerimaan jika perlu juga, 5. Prakata, 6. Daftar isi, 7. Daftar tabel, 8. Daftar gambar, 9. Daftar singkatan dan lambang. Untuk bagian inti terdapat 3 bagian, yaitu 1. Bab pendahuluan, 2. Bab analisis atau pembahasan, 3. Bab simpulan. Bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, daftar pustaka, 2. Indeks jika perlu, 3. Lampiran jika perlu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. Nomor 1, ada reproduktif. Nah, reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Nomor 2, tidak ambigu. Nah, ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Nomor 3, ada tidak emotif. Apa itu tidak emotif? Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Nomor 4, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Nomor 5, menggunakan kaidah keilmuan. Nah, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Nomor 6, ada bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna saja. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nomor 7, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah itu harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Nomor 8, ada bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya, melainkan bersifat objektif.
Selanjutnya ada tujuan dari karya tulis ilmiah. Nah, adapun beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah ditulis atau disusun misalnya seperti ini. Ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Dan ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulisnya. Lalu ada ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Dan masih banyak lagi tujuan dari karya tulis ilmiah. Lalu ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nah, jenis-jenis dari karya tulis ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, artikel, penelitian ilmiah, paper, dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh jenis-jenis karya tulis ilmiah. Nomor 4, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Nomor 5, menggunakan kaidah keilmuan. Nah, penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Nomor 6 ada bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna saja. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Nomor 7 terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah itu harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.